Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Islam Maulana Zain dengan NIM 21000191121 dari kelas C Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ekonomi teknik UTS-nya. Jadi langsung saja dari soal pertama diketahui bahwa perusahaan rotan memiliki dua alternatif investasi. Yang pertama ada alternatif A, lalu ada alternatif B. Untuk alternatif A ada initial cost 65 juta, annual benefit 14 juta per tahun, annual cost 2 juta per 2 tahun, nilai sisa 13 juta, dan useful life-nya 6 tahun. Sedangkan yang alternatif B itu 40 juta, annual benefit-nya 11 juta per tahun, annual cost-nya 600.000 per tahun, nilai sisanya 4 tahun, 4 juta, dan useful life-nya 4 tahun. Nah, dengan tingkat suku bunga ketentuannya adalah 10%. Karena nilai useful life-nya itu tidak sama, maka kita harus menyamakan nilai useful life ini. Maka didapatkan KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Selanjutnya, kita hitung untuk mengetahui investasi mana yang paling layak untuk digunakan. Yang pertama dari alternatif A. Jadi di alternatif A sendiri itu kita gambar diagram cash flow-nya terlebih dahulu. Nah, karena di awal itu mengeluarkan biaya investasi sebesar 65 juta, maka ini ke bawah 65 juta. Selanjutnya ada annual benefits sebesar 14 juta. Di ini adalah annual benefit-nya. Lalu nilai sisa 13 juta pada tahun ke-6. Karena KPK tadi itu adalah 12, maka ini yang kita pakai. Jadi selanjutnya di periode 12 juga ada nilai sisa. Begitupun dengan annual cost sebesar 2 juta per tahunnya. Lalu untuk perhitungannya dihitung dengan mencari present annual-nya dan present future-nya. Maka dimasukkan nilai dari tabel itu berapa, lalu dihitung dan didapatkan hasil sebesar minus 36.298.200 rupiah. Begitupun dengan yang alternatif yang B. Di alternatif B itu initial cost-nya 40 juta. Selanjutnya ada nilai sisanya 4 juta, karena ini 4 tahun, dan KPK-nya 12, maka tetap 12 yang digunakan. Begitupun dengan annual cost dan annual benefit-nya, yang sebesar 600.000 dan 11 juta. Nilai investasi pun pada setiap tahun keempat itu ditambahkan, karena kita memakai 12 periode. Juga dilakukan perhitungan dengan mempertimbangkan suku bunga sebesar 10%. Ya, jadi didapatkan hasil sebagai berikut, minus 9.402 rupiah. Nah, selanjutnya, selanjutnya maka didapatkan kesimpulan, yakni nilai PWAB itu nilai minusnya lebih kecil. Jadi alternatif B adalah alternatif yang paling layak untuk dipakai karena tingkat kerugiannya lebih kecil daripada yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 2 kita diminta menganalisa investasi dengan analisis metode payback period, yakni dengan mengabaikan tingkat bunga dan juga satu lagi menggunakan tingkat bunga sebesar 18%. Yang pertama, dengan mengabaikan tingkat bunga, itu kita mencari N aksen atau nilai umur ekonomisnya.
Nah, di sini dari perhitungan yang ada, itu didapatkan nilai 11,2 tahun. Jadi, karena di soal itu useful life-nya atau nilai ininya 15 tahun, dan 11,2 itu lebih kecil daripada umur ekonomisnya, maka investasi dengan mengabaikan tingkat bunga itu dianggap layak untuk diterima. Sedangkan yang B, dengan memakai tingkat bunga sebesar 18%. Nah, di sini kita harus mengubah nilai yang 10 juta menjadi present annual dan yang 18 juta menjadi present future. Terus N actionnya adalah kita mengira-ngira sendiri. Di sini saya sendiri menggunakan N-nya itu 30 dan 25. Nah, dari perhitungan yang ada didapatkan hasil sebesar 74 juta dan minus 75 juta. Selanjutnya itu dimasukkan pada tabel dan kita diminta untuk melakukan interpolasi. Nah, dari interpolasi yang kita hitung, maka didapatkan hasil sebesar min 36,89. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa nilai nilai inter yang B tadi dengan menggunakan tingkat bunga 18% sebesar 36,89. Dan nilai ini lebih akurat karena mempertimbangkan time value of money daripada yang A yang tidak mempertimbangkan suku bunga dan tidak mempertimbangkan time value of money. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.